Kalau kita kaji dalam Al-Quran, di situ ada beberapa ataupun poinnya hanya ada dua, perintah, larangan. Di sini kita akan membahas salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Quran surat Ali Imran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhshalladzi nalau taraku min khalafihim dzurriyyatan dhingafan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu setiap orang menginginkan mempunyai generasi yang kuat, baik itu kuat segala-galanya. Dari beberapa kitab tafsir dan beberapa ijma ulama, kita sebutkan 3. 1, ibadah. 2, muamalah akhlak. Ibadah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk meninggalkan anak yang kuat ibadah. Dalam hal ini ibadah sesuai baginda Rasulullah, sesuai sunnah. Kita dilarang untuk meninggalkan anak yang tidak kuat ibadah. Maka yang perlu diperhatikan adalah sebelum beribadah, didiklah akidah, tauhidnya dulu. Kalau kita melihat Quran surat Al-Luqman, jelas Luqman Al-Hakim mendidik anaknya akidah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku, begitu lembut Luqman Al-Hakim memanggil anaknya. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar. Menomorduakan, menomorsatukan Allah, menomorlimakan Allah dan seterusnya. Harus menomorsatukan Allah dalam segala hal. Ini didikan pertama kepada anak yang harus kita kerjakan agar mempunyai generasi yang tidak lemah sepeninggal kita. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah. Ini dulu sebelum yang lain. Banyak yang, kalau kita lihat umat Islam di Indonesia menyepelekan tentang ketauhidan, tentang akidah, karena gagal paham apa itu akidah, apa itu tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka didiklah apabila ada adzan, tidak ada perintah selain perintah Allah. Hakikat adzan adalah perintah Allah untuk segera berhenti beraktivitas menjalankan sholat. Tidak ada perintah lain selain perintah Allah. Berhenti, kecuali untuk beberapa yang kalau kita kaji, misalnya seorang polisi yang sedang menolong, di jalanan ada tabrakan, itu bisa dikesampingkan. Orang mau berangkat ke masjid, di situ ada ayam jatuh di kolam, tidak bisa berenang, bisa ditolong dulu. Seorang dokter yang beroperasi pasien harus diselesaikan dulu, baru bisa sholat. Ini beberapa yang kita kesampingkan. Tapi yang luang jelas, maka la ilaha illallah, tidak ada perintah selain perintah Allah. La ilaha illallah, maka tidak ada rumah lain selain rumah Allah. Pergi ke masjid, ke musola, atau jamaah di kantor, yang di situ ada musola kecil biasa. Ini namanya akidah, ini namanya tauhid, menomorsatukan Allah di atas segalanya. Kita ajarkan anak kita itu dulu, kenalkan Allah dulu sebelum kenalkan yang lain. Sebelum belajar ABC, kenalkan dulu A, Bata, Alif, Ba, Ta, Sim, Jam, Jim, Ha, Kho, dan lain-lain. Tidak ada kitab lain selain kitab Allah.
Inilah hakikat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu poin pertama adalah ajarkan akidah untuk supaya ibadahnya jelas. Tadi poin pertama ibadah, maka akidah dulu. Poin yang kedua adalah muamalah. Muamalah atau kalau orang Jawa bilang serawung, kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Dengan meninggalkan generasi yang baik secara ilmu umum, ilmu agama, tentu memudahkan generasi kita lebih punya potensi untuk menjadi orang yang di atas daripada yang lain. Ilmu umumnya bagus, sekolahnya tinggi, ilmu agamanya tinggi, dia punya potensi untuk lebih banyak bermanfaat dengan tetangganya. Katakanlah dia S2, S1, mapan, bisa menolong tetangganya yang yatim, yang janda miskin dan sebagainya. Ada kegiatan gotong royong, ada finansi untuk membelikan minuman dan sebagainya. Kalau kita tinggalkan generasi yang mapan secara finansi, tapi juga secara religi, maka si anak akan paham bagaimana menggunakan uangnya karena paham agama. Kita belajar agama biar ngerti, bukan biar pinter. Karena banyak orang pinter tapi tidak ngerti. Kalau orang Jawa bilang ngerti dari pangerten, tapi kalau orang pinter belum tentu ngerti. Banyak orang punya uang tidak ngerti bagaimana menjalankan uangnya. Tapi kalau orang ngerti pasti pinter, karena tahu di mana cara menjalankan, memberikan uangnya untuk kemaslahatan umat. Poinnya adalah muamalah, maka kita tinggalkan anak kita berusaha sebaik mungkin, kuat secara ilmu umum, kuat juga secara agama seimbang. Agar apa? Setelah kita tinggalkan, kita juga didoakan terus. Si anak juga menjalankan amal soleh terus, muamalah juga baik dengan tetangga secara terus. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah akhlak. Yang tadi ibadah, harus akidah dulu. Mohon maaf ini saya persingkat karena waktunya terbatas. Yang kedua tadi muamalah, berinteraksi dengan keluarga, tetangga, komunitas dekat-dekat kita, di kampung dan lain-lain. Yang terakhir adalah akhlak. Mari kita berusaha meninggalkan generasi yang punya akhlak. Orang Jawa bilang budi pekerti, toto kromo. Orang yang punya akhlak, maka tidak akan jauh dari adab. Adab sopan santun. Kalau bicara adab, maka adab berpakaian, berbicara, bersikap. Berpakaian tahu. Kalau kita punya generasi yang pandai punya adab, tentu tahu berpakaian. Bagaimana Jumatan harus berpakaian? Tentunya harus pakai peci, pakai hem. Akan beda kalau kita Jumatan sama nonton bola. Alih-alih kita menghadap Allah di masjid, menghadap Pak Lurah aja harus pakai hem, minyak rambut, pakai sepatu. Bagaimana kalau kita menghadap Allah di masjid? Ini adab berpakaian. Apalagi menghadap Pak Jokowi, tentu akan mempersiapkan baju yang terbaik. Bagaimana kalau menghadap Tuhannya Jokowi, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tinggalkan generasi yang punya adab. Berusaha sebaik mungkin ajari anak kita adab. Adab yang kedua, adab berbicara. Ajarkan generasi kita, anak kita untuk berbicara yang baik. Karena kita manusia. Karena kita bukan makhluk yang lain. Alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Salah satu ciri umat muslim, kalimatan thayyibatan. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Yang tidak baik tak usah dikeluarkan.